Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan suatu hari yang cerah, hari untuk kembali beramal soleh dan bersilaturahim, dan Allah menghadirkan kita di sebuah tempat yang insya Allah berkah untuk sebuah acara yang menuju acara puncak perayaan Idul Adha di tahun ini. Kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Masya Allah, alhamdulillah telah hadir dan sehat walafiat Bapak Ariza Patria beserta jajarannya. Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Uus Kuswanto, Bapak Direktur Utama PD Dharma Jaya, Bapak Raditya Endra Budiman, Bapak Presiden Aksi Cepat Tanggap, Bapak Ibnu Hajar dan jajarannya, lalu Direktur Utama Bank Syariah Bukopin, Masya Allah, selamat datang Pak, Bapak Dery Yanuar, beserta jajaran dan mitra-mitra Global Kurban ACT yang semoga selalu dirahmati Allah, dan tentunya rekan-rekan media dari berbagai media massa yang hadir sekaligus menayangkan secara live acara ini. Semoga setiap langkah kita ke tempat ini diberkahi Allah dan dihadirkan banyak sekali manfaat dari berkumpulnya kita di hari ini. Ini adalah salah satu rangkaian acara dari Labbaik Berkurban Terbaik, sebuah acara yang diinisiasi oleh Global Kurban ACT bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, dan kita sangat bersyukur kita dihadirkan Allah di sebuah tempat yang akan membangun optimisme kita untuk beribadah kurban terbaik di tahun ini, di sebuah tempat yang kami menyebutnya sentra kurban terbaik PD Dharma Jaya. Dan insya Allah untuk mengawali dan menambah keberkahan hari ini, mari kita tundukkan hati kita sejenak lagi untuk mendengarkan ayat-ayat indah dari Al-Quranul Karim, Surah Al-Hajj ayat 34 sampai 37. Berikut doa yang akan disampaikan oleh Imam Masjid Dermawan ACT, Ustadz Muhammad Naim Hafizahullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha صواف فإلهكم إله واحد فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat kami telah syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan kurban. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka berserah dirilah kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah. Mari hadirin tamu undangan semua, kita mengadahkan tangan kepada Allah seraya berdoa dan memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan kita seraya mengucapkan tahmid, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa agar Allah berikan kita kemudahan atas segala urusan kita di dunia dan Allah mudahkan kita masuk menuju surga. Kita berdoa kepada Allah agar Allah ampuni segala dosa kita, segala dosa orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan seluruh orang-orang yang kita cintai, seluruh umat muslimin di dunia. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kesuksesan kepada visi misi kita yang mulia untuk mengajak umat manusia menuju surga. Kita berdoa kepada Allah di bulan Zulhijjah ini agar Allah jadikan keluarga kita sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mendidik keluarganya menuju surga. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita semua untuk menggapai kurban di bulan tahun ini. Kita mohon ampun kepada Allah karena tahun ini Allah berkenan untuk menahan haji kita. Allah tidak perkenankan kita untuk pergi haji, maka solusinya adalah berkurban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan mendengarkan sambutan yang pertama dari Bapak Ibnu Hajar selaku Presiden Aksi Cepat Tanggap. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asbahna asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa walaihi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas
wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sama-sama kita cintai, semoga Allah berikan keberkahan, umur panjang dalam memimpin Jakarta. Yang kami hormati Bapak Wali Kota dan atau yang mewakili pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Direktur PD Dharma Jaya. Alhamdulillah kami disambut sangat baik di tempat ini seperti selayaknya saudara. Yang kami hormati Bapak Direktur Bank Bukopin Syariah. Alhamdulillah dalam perbincangan pagi ini banyak inspirasi yang telah disampaikan dan insya Allah akan jadi kolaborasi yang sangat baik untuk umat ke depan. Dan Bapak Ibu sekalian, para media yang hari ini Allah berikan kesempatan hadir untuk meliput acara launching sentra kurban terbaik di PD Dharma Jaya pada hari ini. Ada satu hal yang barangkali penting kami sampaikan pada saat ini, sekaligus appelan kepada Pak Wakil Gubernur, bahwa alhamdulillah tahun kedua kita bekerja sama dengan PD Dharma Jaya sejak tahun kemarin saat kita ada program dapur kurban. Dan alhamdulillah tahun ini kita lanjutkan dalam spirit kita. Mari kita baru selesai tanda tangan KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Dari satu komitmen kita untuk melayani masyarakat Jakarta. Yang kali ini kita tahu persis, pasca pandemi COVID terjadi, kondisi di masyarakat kita masih banyak saudara kita yang masih sulit. Walaupun kondisinya sudah new normal, tapi kita yakini betul karena kami di kemanusiaan, kita masih mendapatkan satu kondisi di mana masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan. Perlu waktu untuk kemudian pulih kembali. Akibatnya alhamdulillah, kita kemarin Ramadan di momentum wabah COVID-19 kemarin, kita telah melewati Ramadan tanpa masjid. Dan tahun ini di Dzulhijjah, kita akan melewati Dzulhijjah tanpa ibadah haji. Maka pertanyaannya adalah, lalu puncaknya ada di mana? Di Dzulhijjah tahun ini, Dzulhijjah yang penuh dengan keberkahan. Maka kami sampaikan, puncaknya ada di Idul Adha. Yang tidak bisa umroh, tidak bisa berangkat haji, kita rayakan sebesar-besarnya spirit kita untuk merayakan Idul Kurban sebagai sebuah spirit pengorbanan kita untuk membantu saudara kita yang hari ini masih dalam kondisi yang susah saat ini. Kita bersyukur sebagai laporan Ramadan kemarin Humanity Careline yang kemudian dilaunching oleh Pak Gub menjadi Jakarta Careline telah melayani kebutuhan pangan di lebih dari 230.000 kepala keluarga. Kita bersyukur ini adalah bantuan dari masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia untuk saudara kita. Di Jabodetabek, alhamdulillah bukan cuma Jakarta, alhamdulillah kita bisa melayani Jabodetabek sebanyak 230.000. Saat ini data itu di Jakarta Careline sudah lebih 300.000 orang yang sudah kami bantu. Karena sampai hari ini alhamdulillah atas izin Allah, bantuan beras dan air minum gratis masih kami lakukan setiap harinya. Di kantor kami masih ada sekitar 100 orang yang terima telepon setiap saat untuk orang yang membutuhkan pangan. Alhamdulillah lebih dari 5.000 ojek online kita kerjasamakan untuk kolaborasi. Dan alhamdulillah lebih dari 300.000 orang sudah kita bantu. Mereka tidak perlu antri karena ada kebijakan PSBB dan mereka diantar langsung ke rumahnya oleh ojek online, bantuan pangan, beras dan air minum gratis. Insya Allah pada tahun ini yang akan diantar bukan cuma beras atau air minum, tapi kalau Allah izinkan tahun ini, tahun kemarin kita dapat amanah hewan kurban 35.500 ekor kurban. Bismillah tahun ini semoga Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan 100.000 ekor kurban setara sapi. Kalau ini dilakukan, maka bismillah. Semoga 1.000 ekornya bisa kita potong di Dharma Jaya hari ini dan akan didistribusikan kepada 100.000 masyarakat yang membutuhkan. Caranya bagaimana? Insya Allah data kami yang lebih dari 300.000 di Jakarta Careline akan memastikan pasca dipotong di Dharma Jaya akan diantar ojek online langsung ke rumah masing-masing tanpa ada kerumunan. Supaya apa? Supaya aktivitas kurban tetap optimal, memberikan manfaat yang maksimal, tapi masyarakat tetap dalam kondisi yang tetap di rumah dan mendapatkan hewan kurban yang terbaik. Nanti akan nyampe di rumah apa? Beras, air minum, dan 1 kilo daging kurban yang akan langsung sampai ke masing-masing pintu rumah saudara kita yang butuhkan. Ini yang kita ingin sampaikan. Belum termasuk tim 43 kantor cabang kita yang masing-masing akan diminta mendistribusikan kepada 100 kampung atau desa yang akan mencari hewan kurban di sana, dipotong di sana, dan akan dibagikan di sana. Supaya apa?
supaya masyarakat yang saat ini terkena efek pandemi COVID mendapat manfaat, bukan cuma daging kurban, tapi manfaat ekonomi karena uangnya berputar di kampung-kampung itu. Ini spirit kita, karena kita saat ini memahami betul, walaupun kondisi new normal sudah kelihatan seperti ramai, tapi kondisi masyarakat kita yang sulit masih perlu waktu untuk kembali recovery. Kondisinya masih perlu waktu untuk recovery, dan kita bersama pemerintah, semua elemen umat saat ini bersama pemerintah untuk mengajak semua kepedulian dalam spirit, tambahkan sedekah, tumbuhkan berkah. Kita ajak pada masyarakat kita. Kita paham betul kondisi mengharuskan kita harus ketat secara anggaran keuangan keluarga kita. Banyak yang mengurangi kebutuhan keluarganya karena kita perlu waktu nafas panjang untuk menjalani hidup ke depan. Tapi kami tahu persis, orang-orang beriman selalu memiliki satu cara untuk dia tetap dekat dengan Allah, menunjukkan sebagai bagian dari hamba yang bertakwa dengan kurban terbaiknya. Karena tahun ini kita tidak bisa berangkat haji ke tanah Mekah, maka kita tarik spirit haji itu pada Indonesia sebagai puncak ibadah Dzulhijjah dengan spirit labbaik, berkurban terbaik. Orang akan sengaja mengumpulkan harta terbaiknya dari sekian harta-harta yang dia saat ini sedang ketat secara anggaran, disisikan sebagai rezekinya untuk berkurban. Semangatnya pasti terbaik, orangnya pasti terbaik, hewan kurbannya pasti hewan kurban terbaik. Maka kami berikan apresiasi pada semua orang yang berkurban tahun ini dengan spirit labbaik, berkurban terbaik. Kami panggil orang-orang beriman, kami panggil orang-orang yang peduli, kami panggil orang-orang yang semakin dekat dengan Allah. Satu-satunya agama yang lugas menyebutkan bahwa sedekah terbaik adalah sedekah di masa-masa sulit adalah Islam, yang hari ini ada satu ajaran tentang berkurban. Maka pada hari ini, insya Allah, umat Islam dalam kondisi sulit pun dia akan mengupayakan tetap menyediakan satu anggaran khusus untuk berkurban. Ini yang kami yakin betul. Sebagai laporan kepada Pak Wagub, Ramadan kemarin, alhamdulillah atas izin Allah, donatur kita meningkat 153%. Di saat orang mengatakan sedang susah di pandemi COVID, donatur kita naik 153%. Walaupun ternyata jumlah donasinya menurun, cuma naik 19%. Donasinya naik 9%, tapi jumlah donaturnya naik 153%. Bangsa ini terbukti sebagai bangsa paling dermawan. Dan salah satunya adalah orang-orang yang berkumpul, yang memberikan donasi terbesarnya adalah salah satunya adalah orang-orang DKI Jakarta. Maka kami apresiasi kepada semua orang di DKI Jakarta, ada semua wilayah di Indonesia, untuk membuktikan kedermawanan kita dalam spirit labbaik, berkurban terbaik. Dalam spirit tambahkan sedekah, tumbuhkan berkah. Kita akan bangun kembali, kita akan bangun optimisme bangsa ini untuk kembali bangkit. Fokus bukan pada masalah, fokus pada solusi. Ada hal-hal besar yang Allah siapkan pada kita. Kurban tidak hanya sebagai sebuah ritual tahunan, tapi kurban akan menjadi solusi. Kepada mereka yang hari ter-PHK, kami ajak, kita undang 100.000 orang agen kurban bergabung dengan kita. Supaya apa? Supaya mereka punya kesempatan mendapatkan nafkah buat keluarganya. Bagi mereka yang hari ini ada di kampung-kampung sudah berikan ternaknya ke Jakarta, kami kerjasama dengan pemerintah lewat KSBB untuk kelapa-kelapa kami buka. Supaya apa? Supaya tetap hidup, protokol kesehatan diperhatikan. Tapi dengan cara itu kemudian mereka bisa menjadi salah satu supplier hewan kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat di Jakarta. Untuk apa? Supaya semuanya hidup, mendapat manfaat secara ekonomi. Kita ingin kemiskinan masyarakat ini diberikan solusi. Salah satunya adalah ekonomi yang dibangun di atas spirit kurban ini tahun ini. Maka yakin kita semuanya, optimisme kita hidupkan. Insya Allah tahun ini kalau Allah izinkan, 100.000 ekor setara sapi kita kumpulkan. Maka bismillah, 50% akan kami distribusikan di wilayah Jawa yang hari ini semuanya banyak terpapar efek dari COVID-19. 25% akan kami bagikan di luar Jawa, yang saat ini jumlahnya masih banyak, mungkin separuh lebih di Pulau Jawa. Bismillah, 25% akan kami distribusikan di global, di 43 negara. Insya Allah, saudara kita di Palestina, di Yaman, di Suriah, di Rohingya, di Chad, Kamerun, Uganda, di banyak negara, 43 negara akan mendapatkan hewan kurban yang akan kami kirimkan ke sana. Artinya apa? Indonesia telah membuktikan sebagai negeri paling dermawan, negeri yang memperhatikan negeri-negeri yang lain yang saat ini sedang dalam kondisi yang susah. Maka kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang hari ini menyaksikan acara pada hari ini, alhamdulillah, kebijakan PSBB mengharuskan kita untuk memotong hewan kurban di RPH. Maka salah satu pusat sentral yang kami kerjasamakan dalam spirit kolaborasi sosial besar menggunakan RPH Dharma Jaya.
Insya Allah bismillah. Semoga target kita bisa dipenuhi. 1000 ekor akan dipotong di sini, akan didistribusikan untuk 100.000 orang di Jakarta. Kami akan gerakan untuk 5.000 lebih ojek online akan didistribusikan selama 4 hari untuk bisa menikmati bantuan lebih dari 100.000 orang terima manfaat di Idul Kurban tahun ini di Jakarta ini. Maka kami ajak kepada seorang semuanya, ketakwaan ini yang menjadikan kita mengupayakan untuk tak berkurban. Maka insya Allah Global Kurban ACT, aksi cepat tanggap, mengajak kepada semua orang yang hari ini Allah berikan kepadanya harta, Allah amanahkan kepadanya rezeki untuk menyegerakan berkurban. Supaya apa? Supaya spirit kebersamaan ini, spirit ibadah ini tetap tidak hilang, dan kita akan berikan bantuan terbaik buat saudara kita di wilayah Jakarta atau di seluruh Indonesia. Insya Allah bismillah, pahala kurban tahun ini tidak hanya sekedar pahala ritual, tapi pahala memberikan nafkah kepada keluarga, berikan rezeki kepada sebanyak-banyaknya orang, memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang, dan memberikan solusi pangan kepada saudara kita yang sedang kesusahan. Bismillah, terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, kepada semua wali kota di Jakarta. Kami sangat bangga, kami sangat apresiasi spirit kolaborasi sosial berskala besar menjadi solusi kita untuk menjadikan kurban sebagai salah satu solusi problem ekonomi yang ada di bangsa ini atau di Jakarta khususnya. Terima kasih. Semoga bersama dengan Dharma Jaya dan seluruh RPH di Indonesia yang kami kerjasama untuk menjadikan sebagai sentra-sentra kurban terbaik. Para lapak-lapak yang hari ini kami kolaborasikan, semoga 10.000 pelapak bisa kita kolaborasikan untuk menjadi salah satu suplai hewan kurban yang kami akan kirimkan hewan kurban, daging kurbannya kepada sebanyak-banyak masyarakat Indonesia. Terima kasih. Semoga spirit labbaik berkurban terbaik tetap nyala dalam diri kita, tetap hidup dalam iman kita, sehingga apa yang kita akan berikan adalah kurban terbaik di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami akan mengundang pada yang terhormat Bapak Direktur Utama PD Dharma Jaya, Bapak Raditya Endra Budiman, untuk menyampaikan sambutannya sebagai Sohibul Bait di sentra kurban terbaik PD Dharma Jaya. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria, Bapak Presiden ACT, Bapak Ibnu Hajar, Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Uu Kusmanto, Bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka memperkenalkan sentra hewan kurban hasil sinergi antara ACT dan PD Dharma Jaya yang merupakan wujud nyata dari peran serta PD Dharma Jaya dalam pelayanan penyediaan dan pemotongan hewan kurban yang memenuhi syarat dan standar kesehatan hewan kurban bagi masyarakat muslim di DKI. Pengembangan pelayanan dan kemudahan yang dikemas dalam paket-paket menarik terus kami kreasikan dengan perluasan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dari perbankan dengan produk-produk tabungan kurban. Sejalan dengan hikmahnya Hari Raya Idul Kurban yang merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk mengasah keikhlasan dan kepedulian sosial terhadap sesama serta membangun kualitas sebagai pribadi yang sabar, tahan uji dan tegar menghadapi kehidupan, utamanya saat ini di mana kita semua sedang menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Momen ini adalah momen yang sangat tepat. Kerjasama yang kita lakukan merupakan salah satu wujud nyata dari kolaborasi sosial berskala besar yang saat ini sedang didengungkan oleh Bapak Gubernur kita. Kami berharap kerjasama ini dapat terus kita lanjutkan dalam berbagai pihak, dalam berbagai bentuk, dan dalam berbagai kesempatan demi masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Jika kita mau lihat secara nyata dalam kehidupan masyarakat, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu membeli daging dan dikonsumsi karena harganya yang saat ini relatif mahal. Dan dengan melakukan kurban ini, kita mencoba berbagi dengan saudara-saudara kita tersebut agar mereka juga dapat merasakan kenikmatan daging tersebut seperti yang telah kita rasakan. Jadi kami sangat senang, kami sangat bersyukur atas support yang diberikan oleh ACT, kepercayaan yang diberikan oleh ACT, Pemprov DKI Jakarta, juga kepada rekan-rekan bank yang telah mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian atas sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya kami akan mengundang salah satu mitra Global Kurban, yaitu dari Bank Syariah Bukopin yang akan diwakili oleh Bapak Direktur Utama, Bapak Dery Januar, yang akan memberikan komitmen berkurban terbaiknya dan akan diterima oleh Bapak Ibnu Hajar, Presiden Asyidik. Pada Bapak-Bapak mohon hadir di panggung. Dan silakan panitia mohon dibantu. Bapak Ibnu Hajar dan Bapak Dery Januar pada Bapak Ariza. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Bapak Dery, Bapak Ibnu di panggung, dan kita akan langsung mendengarkan sambutan dari yang kita hormati dan kita sayangi Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ariza Patria, dan pada beliau waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Uus Kuswanto, Bapak Direktur Utama PD Pasar Jaya, Bapak Raditya Endra Budiman beserta jajaran yang hadir, Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang kami hormati Bapak Ibnu Hajar beserta jajaran yang hadir, Direktur Utama Bank Syariah Bukopin, Bapak Dery Januar, serta para mitra Global Kurban ACT, hadirin undangan, para media yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul hadir dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan peresmian program Sentra Kurban Terbaik 2020 bersama Rumah Potong Dharma Jaya Pemprov DKI Jakarta bersama dengan ACT, Bank Bukopin dan lain segalanya. Tidak lupa beri salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai insan yang berbakti dan beragama, sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kelak kita dapat memperoleh syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas nama Pemprov DKI Jakarta, saya mengapresiasi dan menyambut baik Sentra Kurban Terbaik 2020 bersama Rumah Potong Dharma Jaya dan Pemprov DKI Jakarta. Seperti kita ketahui, insya Allah dalam 15 hari ke depan kita umat Islam di dunia akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, dan 3 hari kemudian secara berturut-turut umat Islam akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Bapak Ibu yang berbahagia, menjelang tiba waktunya pemotongan hewan kurban, masyarakat perlu memahami dan mendapatkan informasi yang baik, pemahaman yang pentingnya penanganan hewan kurban yang baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melindungi warganya dari berbagai penyakit hewan yang masuk dan dikonsumsi warga Jakarta. Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan Idul Kurban 1441 Hijriah, hewan kurban yang dipasarkan di Jakarta harus benar-benar terjamin dari berbagai penyakit-penyakit hewan yang dapat membahayakan masyarakat, diantaranya antrak, cacing hati, dan virus lainnya. Terlebih Idul Adha pada tahun ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Pemprov DKI Jakarta menghimbau kiranya pelaksanaan pemotongan hewan kurban dapat dilaksanakan melalui rumah potong hewan. Dengan cara ini, maka kita telah berkontribusi dalam penanganan, pencegahan, penyebaran, penularan terhadap virus corona. Dengan melaksanakan protokol kesehatan yang bijak, yaitu menghindari kerumunan, dan masyarakat selalu diminta untuk menjaga jarak. Pentingnya melibatkan para tenaga ahli pada bidang keilmuan masing-masing, seperti dari Institut Pertanian Bogor, Persatuan Dokter Hewan Indonesia,
dan lain-lain untuk membantu pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan ternak. Selama ini pemotongan hewan kurban di Jakarta dilakukan secara tradisional dalam kondisi apa adanya dan cenderung mengabaikan aspek-aspek higienis, sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kesehatan lingkungan. Pemotongan hewan kurban juga dilakukan di luar rumah potong hewan, seperti dilaksanakan di halaman rumah, halaman masjid, ruang terbuka lainnya, dengan fasilitas pemotongan yang serba minim, sehingga tidak ada jaminan keamanan kesehatan dan kelayakan daging kurban yang berisiko terhadap gangguan kesehatan kemanusiaan dalam mengkonsumsi. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta di bidang peredaran perdagangan hewan ternak, pada dasarnya setiap hewan atau ternak yang akan dipasarkan di DKI Jakarta harus dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari pejabat yang kompeten dari daerah asal hewan atau ternak didatangkan. Selain itu juga harus dilakukan pemeriksaan secara cermat tempat-tempat penampungan dan mengawasi di tempat-tempat pemotongan hewan kurban. Menghadapi pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha, tugas pengawasan hewan ternak akan semakin meningkat karena momentum pemotongan hewan ternak berlangsung secara serentak. Pada kesiapan perlu ditingkatkan bagi para petugas dari jajaran Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian didukung oleh instansi dan aparat terkait yang dalam pelaksanaan pengawasan hewan ini yang akan dipasarkan di wilayah DKI Jakarta dan pemotongan hewan ternak berjalan lancar dengan hasil yang optimal. Karena itu kerjasama dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap, dan LPH Dharma Jaya yang merupakan salah satu unit usaha di bawah Pemprov Jakarta untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan kurban tahun 2020 melalui peresmian program sentra kurban terbaik merupakan kolaborasi yang sangat baik. Diharapkan kehadiran sentra kurban ini memberikan kontribusi signifikan dalam merubah sikap dan pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan pemotongan hewan kurban. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ini yang memang belum berakhir dan masih tinggi penyebarannya dari hari ke hari. Saya yakini LPH Dharma Jaya dan program Sentra Kurban Terbaik 2020 ini selain memenuhi persyaratan teknis juga mampu menampung dan melakukan pemotongan hewan kurban baik sapi, kerbau, kambing, domba dalam jumlah yang sangat banyak. Pada sisi lain, program Sentra Hewan Kurban Terbaik 2020 yang digagas oleh ACT, informasi rinciannya dapat diketahui masyarakat dan para panitia hewan kurban sehingga dapat diadopsi dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Sebelum dilakukannya pemotongan hewan kurban, diharapkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan yang merekomendasikan bahwa hewan ternak kurban dijamin sehat dan diberikan tanda khusus antara lain dalam bentuk sertifikat, label atau cap, stiker atau bentuk lainnya sehingga mudah diketahui oleh masyarakat selaku calon pembeli. Selanjutnya saya menghimbau kiranya para pedagang hewan ternak kurban tidak berjualan di trotoar-trotoar jalan dan lahan-lahan kosong karena dikhawatirkan dapat memicu penambahan penyebaran dan penularan virus corona yang menurut WHO penyebarannya berpotensi melalui udara. Kita sambut Idul Adha Kurban dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat berkurban dan kepedulian bersama serta senantiasa meneladani baginda Nabi Muhammad SAW, ayahanda kita Nabi Ibrahim alaihissalam setelah putra Ismail alaihissalam. Bapak Ibu yang berbahagia, Dharma Jaya, satu badan usaha di Jakarta, telah lama berkiprah dan memberikan kontribusi yang terbaik dalam menghadirkan bahan pangan, diantaranya kebutuhan hewan ternak, daging, telur, dan lain sebagainya. Dan kami tentu bersyukur dengan hadirnya ACT di Jakarta, di Indonesia, telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Tadi disampaikan bahwa ACT akan memotong hewan kurban di sini sebanyak tidak kurang dari 1.000 hewan kurban di sini. Ini menunjukkan satu kontribusi yang baik, satu kiprah yang baik dari satu komunitas masyarakat
bahwa masyarakat sukarelawan ternyata bisa eksis bahkan di tengah pandemi COVID-19, di tengah merosotnya ekonomi, di tengahnya merosotnya pergerakan ekonomi, bahkan pertumbuhan ekonomi telah mencapai angka -4, tapi ACT justru berhasil memberikan kontribusi yang luar biasa, naik sebanyak 150%, donaturnya, sponsornya, dan peningkatan nilainya sebanyak 90%. Ini angka yang harus diapresiasi, dan ini menyadarkan kita semua, memotivasi dan mengilhami kita semua bahwa gerakan apapun yang diniatkan dengan niat yang baik, niat ibadah hanya memohon ridho kepada Allah, insya Allah mendapatkan kemudahan dari berbagai kesulitan, bahkan mendapatkan keberkahan. Saya senantiasa menyampaikan di berbagai kesempatan, di tengah pandemi ini saatnya kita membuktikan, saatnya kita mewujudkan bahwa kita adalah masyarakat sosial, masyarakat yang taat pada ajaran agama, masyarakat yang senantiasa memiliki kepedulian, perhatian kepada sesama. Dan ternyata berdasarkan survei internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang tingkat kepeduliannya, sosialnya terhadap masyarakat sangat tinggi, bahkan terbaik di dunia. Lebih dari 60% warga Indonesia telah ikut pernah memberikan bantuan, sumbangsi, dan perhatian terhadap sesamanya. Ini satu contoh teladan yang luar biasa. Kita sering membaca, melihat, mendengar berbagai cerita. Ada seorang pemulung yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja susah, mencari makan bergantung hasil hari itu, tapi setiap hari bisa menabung, menyimpan uang untuk dapat berkurban. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Bahwa ternyata orang yang hidupnya hari-hari mengais sampah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi bisa berkurban, bisa taat pada ajaran Allah, bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Kemudian juga kita mendengar berbagai cerita ya, seorang nenek yang tua yang selama seumur hidupnya tidak pernah berkurban, dia minta agar nenek yang sakit ini, agar anaknya mencarikan uang untuk berkurban. Alhamdulillah, anaknya yang juga hidupnya susah dengan pekerjaan semeraut apa adanya bisa mencicil dan bisa menghadirkan kurban bagi neneknya, bagi orang tuanya, dan lain sebagainya. Kita juga pernah mendengar cerita bahwa seorang yang fakir miskin menabung berhari, berminggu, berbulan, bertahun untuk berkurban, kemudian membeli hewan kurban dan minta diantar di rumah. Pedagang mencari di mana rumah yang membeli, ternyata rumahnya tidak ada. Rumahnya ya di pinggiran kampung, yang seadanya tidur ya seperti seorang gelandangan. Ini menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang hidupnya susah sehari-hari tetap bisa berbuat untuk sesama kita. Nah, saatnya kita sekarang yang hari ini hadir semua dengan segala keterbatasan, kekurangan, dengan segala kemampuan, energi yang kita miliki, mari kita bisa menjadi teladan, contoh yang terbaik.
ternyata saudara-saudara kita yang jauh lebih sulit dari kita hidupnya bisa berbuat yang terbaik. Saya kira itu himbauan saya. Luar biasa kegiatan ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ke depan, bisa berkurban, mencari keberkahan dan ridha Allah, dan juga bisa melaksanakan pemotongan hewan kurban dilaksanakan di tempat-tempat terbaik seperti di RPH Dharma Jaya yang kita miliki bersama ini. Demikian yang saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan selamat atas peresmian program Sentra Hewan Kurban Terbaik 2020 bersama LPH Dharma Jaya dan Pemprov DKI Jakarta, ACT, Bank Bukopin Syariah, Mitra Global dan lain semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, kemudahan dan memperlancar ikhtiar kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan satu rangkaian acara peresmian ya, pembukaan sentra ya Kurban Terbaik 2020 di tempat PT Dharma Jaya ya, bersama ACT, Bank Bukopin Syariah, Mitra Global dan lain sebagainya. Tempat ini merupakan tempat yang terbaik dalam rangka melaksanakan pemotongan hewan kurban. Lebih dari 2.000 hewan kurban yang akan dipotong di sini, dan tempat ini juga memberikan kesempatan bagi seluruh warga Jakarta dan sekitarnya untuk dapat melaksanakan pemotongan hewan kurban. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami harapkan kegiatan-kegiatan pemotongan hewan kurban yang biasanya dilaksanakan di halaman rumah, tanah kosong, halaman masjid dan lainnya juga bisa dilaksanakan di tempat ini dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian proses pemotongan hewan kurban dilaksanakan melalui proses yang higienis, yang sehat, yang bersih ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, pada kesempatan baik ini Pak Gubernur telah mencanangkan program sejak awal yang disebut dengan KSBB, kolaborasi sosial dan berskala besar. Kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat ya, seluruh instansi, seluruh badan usaha, unit usaha dan kita semua untuk bersama-sama berkolaborasi ya. Di tahun ini di masa pandemik, pada Ramadan yang lalu biasanya kita hari-hari di masjid beribadah, puasa, tadarus, dan ibadah lainnya, zikir, sholat malam, dan lain sebagainya, tidak bisa kita laksanakan. Sebentar lagi, 15 hari lagi, kurang lebih kita akan melaksanakan Idul Adha. Momentum ini, marilah kita gunakan, manfaatkan sebaiknya dengan cara berkurban. Karena ada COVID-19 ini banyak sekali saudara-saudara kita ya, yang meningkat. Berdasarkan data ada peningkatan angka pengangguran, angka kemiskinan dan lain sebagainya. Saatnya kita membuktikan bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang peduli, yang memberikan perhatian pada sesama. Masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang tingkat sosialnya tinggi. Kita ketahui Indonesia berdasarkan survei adalah negara yang masyarakatnya sangat peduli dan pernah memberikan bantuan-bantuan sosial lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia ya, mudah-mudahan pada kesempatan baik ini kita justru bisa meningkatkan angka daripada kepedulian masyarakat dengan cara berkurban. Masih ada waktu 15 hari ke depan bagi kita untuk memastikan terlibat, peduli, dan ikut dalam membantu sesama. Ya. Kita telah mendengar, melihat di berbagai media sosial
Banyak sekali orang yang jauh lebih sulit dari kita, yang miskin mungkin, yang hidupnya buat makan susah, yang hidupnya mengais dari sampah, dari pemulung, ternyata bisa berkurban. Mudah-mudahan kita semua di sini dengan segala kemampuan dan keterbatasannya juga bisa berkurban untuk membantu sesama. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih buat Dharma Jaya dan kontribusinya selama ini. ACT, Bank Bukopin Syariah, Mitra Global dan semuanya. Terima kasih kerjasamanya, kolaborasinya. Mari kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia sekalipun di masa pandemik ini bisa tetap menunjukkan eksistensinya dengan cara berkurban, menunjukkan kepedulian sesama. Terakhir, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa di Jakarta ini belum aman. Jadi sekali lagi belum aman. Kami minta seluruh warga Jakarta untuk tetap berada di rumah kecuali ada urusan yang sangat penting. Itu pun yang diperkenankan keluar adalah orang yang sehat, tidak diperkenankan yang tidak sehat, tidak diperkenankan bagi anak-anak dan lansia. Dan apabila keluar rumah, laksanakan kegiatan yang betul penting dan setelah selesai kembali ke rumah. Kalau ke pasar, ke mall, ke kantor, kemana-mana, ke tempat-tempat lain, seperlunya, yang penting seterusnya kembali ke rumah. Dan ketika keluar ke rumah, jangan lupa melaksanakan protokol COVID-19, protokol kesehatan, yaitu 1. Cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya kira itu perlu kami sampaikan terus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.